Hai semuanya, masih dalam edisi Pasca, Kak Masta hadir bawakan renungan. Judulnya, Kerja Sebagai Pemulihan. Kadang-kadang orang cenderung untuk menghindari pekerjaan. Betul tidak adik-adik? Bekerja atau belajar itu dianggap menjadi beban. Yang dipandang hebat itu adalah menjadi bos yang tidak usah bekerja, melainkan menyuruh orang lain bekerja. Yang diangan-angankan adalah hidup santai. Memang bersantai-santai tampaknya enak sih. Tetapi coba kalian bayangkan, besok kalian pergi ke sekolah, namun guru tidak memberi tugas apapun kepada kalian. Sepanjang hari kalian melihat teman-teman kalian sekelas sibuk melakukan tugasnya, tetapi kalian sendiri tidak melakukan apa-apa. Enak nggak sih perasaannya? Tentu saja tidak, bukan? Kamu merasa disisihkan, dan mana ada orang yang senang disisihkan. Bahkan kalian bukan hanya merasa disisihkan, melainkan juga merasa dihukum. Coba perhatikan, biasanya kita menganggap disuruh bekerja sebagai suatu hukuman. Tetapi sekarang, kamu merasakan sendiri tidak diperbolehkan melakukan apapun merupakan hukuman. Sebab itu, tugas bisa menjadi cara untuk memulihkan orang daripada ketersisihan dan keterhukumannya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus merasa malu dan tersisih dengan berbagai kejadian yang dialaminya di sekitar peristiwa Paskah. Beberapa hari sebelumnya, dia berkata kepada Yesus di depan mata semua murid, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tapi ketika ia kemudian melihat Yesus ditangkap, Petrus ternyata hanya mengikut dari jauh. Dan ketika kemudian seorang perempuan menunjuk Petrus sambil berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Maka Petrus cepat-cepat menjawab, "Bukan, aku tidak mengenal dia." 3 kali berturut-turut, Petrus menyangkal demikian. Ketika ia mengucapkan kalimat penyangkalan yang ketiga kali, terdengarlah suara ayam berkokok. Yesus yang saat itu yang sedang dibelenggu menoleh kepada Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok pada hari itu, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Apa yang kemudian terjadi? Petrus segera meninggalkan tempat itu. Menurut kitab Injil Lukas, Petrus menangis dengan sedihnya. Dan sekarang Tuhan Yesus ternyata bangkit dan hidup kembali. Petrus tentu senang. Namun di lain pihak Petrus merasa malu. Dan terutama dia kehilangan muka di hadapan Tuhan Yesus. Petrus merasa malu atas sikapnya yang berubah-ubah. Sekarang dia bingung, masih mungkinkah dia terpakai lagi sebagai murid Tuhan Yesus? Bisa kalian bayangkan? Kebingungannya selama beberapa hari itu merupakan hukuman berat baginya. 1001 macam perasaan menekan Petrus. Rasa bersalah, menyesal, malu, kecewa terhadap diri sendiri, bingung, kikuk, tak pasti akan hari depan. Siapa coba yang tidak merasa tertekan dengan perasaan seperti itu? Di tengah hukuman tekanan perasaan itu, Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Tuhan Yesus hendak membebaskan Petrus dari perasaan ketersisihan dan keterhukumannya. Dan cara yang digunakan Tuhan Yesus adalah memberi pekerjaan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Tuhan Yesus bertanya demikian. Dan 3 kali Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Terhadap jawab Petrus itu 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah pekerjaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan memang itulah yang dibutuhkan Petrus. Dengan pekerjaan itu, Petrus merasa diterima kembali. Itulah yang ditempuh Tuhan Yesus untuk memulihkan diri Petrus. Bukan dengan pernyataan mengampuni, bukan pula dengan ucapan atau penerimaan acara penerimaan kembali, melainkan dengan menyuruh Petrus bekerja. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga rindu Engkau berikan kami perintah untuk bersaksi bekerja untuk kerajaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.